resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Laga uji coba Arsenal versus Watford digelar secara tertutup. Arsenal akan memulai persiapan kembalinya Liga Premier mereka minggu depan. The Gunners diperkirakan akan memainkan 4 pertandingan karena mereka ingin membangun momentum menjelang pertandingan Boxing Day melawan West Ham United. Menurut The Athletic, Arsenal akan melawan Watford dalam pertandingan persahabatan tertutup pada minggu yang dimulai 28 November. Menurut laporan dari Football London, tanggal pastinya belum sepenuhnya disepakati antara klub, dan jika itu berlanjut, The Gunners mungkin tanpa beberapa pemain yang bahkan tidak bermain di Piala Dunia. Martin Odegaard mengalami sedikit cedera di pergelangan kakinya saat tim Norwegia bermain imbang dengan Finlandia pada tanggal 20 November lalu. Namun analis cedera Ben Dinnery memberikan pembaruan positif tentang situasi tersebut. Saat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang terlalu serius. Fakta bahwa itu lebih berdampak daripada ketukan adalah pertanda baik, katanya kepada Give Me Sport. Saya tidak punya kekhawatiran pada saat ini bahwa ketersediaannya dengan cara apapun, bentuk atau bentuk di bawah ancaman ketika pertandingan Liga Premier dilanjutkan. Jika pertandingan melawan Watford akan berlangsung awal pekan depan, satu-satunya penjaga gawang yang tersedia adalah Karl Hein dari grup senior. Gabriel Magalhaes, Rob Holding, Cedric Soares, dan Alexander Zinchenko semuanya tersedia dan bisa menjadi 4 back. Kieran Tierney bermain untuk Skotlandia pada 16 November, tetapi oleh karena itu juga bisa tersedia. Albert Sambilokonga akan kembali sebagai tambahan dari Mohamed Elneny yang bermain untuk Mesir dalam kemenangan 2-1 atas Belgia sebelum kick-off Piala Dunia pada 18 November. Karena itu dia seperti Tierney dapat dilibatkan. Dari segi serangan, Reiss Nelson, Marquinhos, dan Eddie Nketiah juga harus kembali. Emil Smith-Rowe menargetkan kembali beraksi melawan West Ham. Meskipun pertandingan persahabatan ini mungkin datang terlalu cepat karena pemulihannya dari operasi pangkal paha berlanjut, jika dia tampil itu akan menjadi dorongan besar bagi The Gunners. Sejumlah pemain muda kemungkinan akan melihat beberapa menit, namun dengan pertandingan Piala Internasional Liga Premier melawan Sparta Praha yang berlangsung pada hari Rabu, banyak dari pemain muda yang biasa bermain akan dipanggil oleh Mehmet Ali. Oleh karena itu, ini bisa menjadi peluang besar bagi beberapa talenta yang bahkan lebih muda untuk terlibat. Terus jadi cadangan, Cedric Soares cari pintu keluar dari Arsenal. Pemain asal Portugal itu baru memainkan 27 menit di Premier League musim ini, 2 menit di Liga Eropa, dan 90 menit di Carabao Cup. Kembalinya William Saliba dari masa peminjaman bersama Marseille membuat Ben White bertransformasi menjadi bek kanan, dan Cedric Soares sekarang menjadi opsi ketiga di posisi tersebut setelah Takehiro Tomiyasu. Menurut Calcio Mercato pada awal November, transfer musim dingin ke Fulham bisa jadi akan dilakukan oleh pemain berusia 31 tahun itu demi mendapatkan waktu bermain reguler. Dan reporter Sky Sports Michael Bridge sekarang mengungkapkan bahwa Soares ingin meninggalkan Emirates Stadium, tetapi menambahkan bahwa tidak ada kemungkinan kepergian kecuali Arteta dan Direktur Olahraga Edu mendapatkan penggantinya. Bridge mengatakan kepada Give Me Sport, misalnya ada banyak minat pada Cedric dan pemahaman saya adalah dia ingin pindah, tetapi Arsenal tidak akan membiarkan itu kecuali mereka membawa orang lain masuk. Saya pikir di Arsenal mungkin kita akan melihat 1 atau 2 pemain masuk dan 1 atau 2 pemain keluar di bulan Januari, tapi saya pikir itu akan menjadi pemain berkualitas yang masuk dan surplus yang keluar. The Gunners awalnya meminjam Cedric Soares dari Southampton pada Januari 2020, lalu mempermanenkannya 6 bulan kemudian dengan status bebas transfer. Dia membuat total 59 penampilan untuk tim London Utara, mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist. Arsenal dan Manchester United tertarik untuk merekrut Christian Pulisic dari Chelsea.
Laporan pada hari Minggu mengklaim bahwa Arsenal adalah salah satu tim Liga Premier yang tertarik untuk mengontrak Christian Pulisic di tengah keraguan atas masa depannya di Chelsea. Kontrak Pulisic habis dalam 18 bulan dan Daily Mail menyarankan bahwa ada sedikit saran dari kedua belah pihak bahwa dia mungkin akan menandatangani kontrak baru di Stamford Bridge. Laporan yang sama juga mencatatkan bahwa Newcastle dan Liverpool juga bersaing untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun yang menelan biaya 58 juta pound sterling. Pulisic pindah ke Stamford Bridge dari Borussia Dortmund pada 2019 harga 58 juta pounds, tetapi gagal memantapkan dirinya di tim utama The Blues dengan tidak ada Frank Lampard, Thomas Tuchel atau Graham Potter yang menyukai pemain sayap itu. Pemain berusia 24 tahun itu telah menunjukkan momen berkelas selama beberapa musim terakhir dan hingga saat ini memiliki 47 kontribusi gol dalam 133 penampilan. Tetapi dipahami bahwa ia semakin frustasi dengan perannya dan Chelsea. Dan dengan Potter dalam proses membentuk kembalinya skuadnya sesuai dengan keinginannya, diharapkan Chelsea akan segera menguangkan Pulisic, terutama karena pemain internasional Amerika itu hanya memiliki 18 bulan tersisa di kontraknya. Pulisic sangat mencolok dalam hasil imbang tanpa gol AS dengan Inggris pada hari Jumat, di mana ia dianugerahi penghargaan Man of the Match dan nyaris memecahkan kebuntuan ketika peluangnya membentur mistar gawang di babak pertama. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.